Apa kabar? Baik, Baik. Sudah makan? udah. Makan apa? Spaghetti. Wih, spaghetti. Jadi Kenny ini biasanya kalau orang liburan sekolah itu berlibur. Nah, dia liburan sekolah tapi latihan biliar. Mantap. Yang tadi kepanjangan. Nah, oke, coba lagi. Oke. Jadi saya selalu membekali teman-teman yang baru mulai belajar biliar dengan drill seperti ini. Halo, sekarang saya ada di Karabob Bistro and Pool Kota Batu. Jadi hari ini kita kedatangan Kenny, atlet junior saya, masih umur 8 tahun. Nah, dia sekarang lagi liburan sekolah. Nanti dia akan ada di sini selama 2 minggu. Nah, macam refleks. Lebih enak dibanding yang kemarin. Iya. Ini sekarang dia lebih Halus. lebih oke. Jadi latihan ini juga bagus. Jadi speed 1 itu sampai sini. Nah, dia berhenti di area sini. Terus seiring berjalannya waktu, jadi setiap pulang sekolah dia suka ke situ, terus dia main latihan sama om-om yang lain, sama teman-teman dia yang juga ikut nganterin kita hari ini ke sini. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat nih Kenny. Halo Kenny. Apa kabar? Baik, Baik. Sudah makan? udah. Makan apa? Spaghetti. Wih, spaghetti. Jadi Kenny baru nyampe ya? Ya. Baru nyampe langsung latihan loh. Jadi kalian juga nggak boleh kalah sama Kenny. Jadi Kenny ini apa ya, semangatnya luar biasa. Biasanya kalau orang liburan sekolah itu berlibur. Nah, dia liburan sekolah tapi latihan biliar. Mantap. Nah, ini saya udah ketemu Kenny itu berapa? Mulai Desember ya? Dari Desember, betul kok. Dari Desember. Jadi setiap kita di Jakarta selalu ketemu. Betul. Kita bagi materi, terus saya monitor juga, terus orang tuanya juga memberikan apa ya, video. Kita bantu cek nih, oh ini yang perlu diperbaikin ini, perlu diperbaikin ini. Nah, dengan kesempatan dia liburan ini, dia jauh-jauh dari Jakarta ke Batu supaya pertemuannya lebih intens. Betul. Karena tadi Kenny ternyata waktu kita cek ternyata kepalanya agak miring. Nah, makanya kalau misalkan kita punya materi biliar tetap harus ada pendampingan, karena takutnya ketika repetisi sudah dilakukan berulang-ulang ada yang salah dan nggak ada yang membetulkan, nanti jatuhnya menjadi habit yang kurang benar. Nah, di kesempatan ini sekalian saya ingin menyampaikan bahwa dalam waktu dekat di Karabob Bistro and Pool ini kita akan membuat menjadi base camp Karabob Training Center. Nah, head coach-nya kita percayakan ke Coach Johan Dewa karena beliau udah keliling kemana-mana lah. Tidak diragukan lagi cara dia melatih. Terus dia juga punya produk atlet dari pemula, cewek sampai senior. Selain itu juga beliau juga masih aktif bermain. Walaupun usianya udah kepala 5, ternyata dia juga masih jago. Cuman saya lebih minta tolong ke beliau untuk mengawal Karabob Training Center. Tujuannya kita ingin berbagi ilmu buat teman-teman yang betul-betul ingin berprestasi di olahraga biliar. Nah, kenapa Kenny kesini? Nah, saya ingin Kenny lebih dipoles lagi sama Coach Johan Dewa. Karena selama 6 bulan ya, selama 6 bulan sudah saya bekalin materi mulai dari stance, bridge, sama stroke. Terus Kenny sudah belajar speed ya. Ya, Speed bola itu dia sudah mulai belajar itu. Oke, ini speed 1 ya. Nah, coba sekarang speed 2. Jadi harus bisa kontrol nih ayunannya. Nah, ini speed 2. Jadi kalau yang saya bekalin Ken itu istilahnya ini speed 1, itu speed 2, speed 3, speed 4. Nah, sekarang coba Ken speed 4. Nah, Kenny pun sudah punya kebiasaan sekarang. Setiap dia memukul, dia pasti cok dulu. Karena ini sudah menjadi habitnya dia.
Nah, ini speed 4. Nah, karena Kenny sudah latihan, sering latihan, otomatis ketika saya minta Kenny ini speed 4, otomatis kurang lebih di area ini. Nah, speed 4 ini juga penting ketika kita mau push out. Jadi sebelum pertandingan, untuk mendapatkan giliran main, rata-rata mereka bukan sweet. Kalau udah pertandingan tingkat nasional ataupun tingkat open itu kita udah bukan sweet lagi, tapi kita push out. Nah, kita udah bekali kayak ini nih. Terus yang kedua udah latihan stop ball loh, latihan stop ball dari 1 diamond sampai 4 diamond ya. Cuman yang 4 diamond memang agak susah karena kendala di sticknya. Terus tingginya Kenny juga sebenarnya masih belum maksimal lah untuk bisa menjangkau pukulan-pukulan yang bisa dilakukan seperti kita orang dewasa. Tapi itu tidak menjadi alasan karena nanti Kenny juga akan belajar rest, latihan pakai alat bantu. Karena walaupun kita pemain biliar dewasa, kadang ada posisi yang memang kita memerlukan itu. Nah, Kenny belajar sejak dini. Jadi usia tinggi dalam olahraga biliar sudah bukan alasan lagi. Yang penting niat, semangat, sama disiplinnya. Oke, sekarang saya mau ngetes nih. Kenny udah bisa apa aja di biliar? Pukul 2000 bola. Wih, pukul 2000 bola. Coba kasih contoh, waktu kamu pukul 2000 bola itu yang kamu pukul seperti apa, Ken? Nah, ini habitnya Kenny pertama kali ketemu saya. Jadi saya selalu membekali teman-teman yang baru mulai belajar biliar dengan drill seperti ini. Nah, dulu Kenny nggak bisa seperti ini, ya kan? Nah, sekarang lihat, akselerasinya betul-betul bagus. Coba kasih contoh lagi, Ken. Kenny selalu ngecok dulu, karena ini penting. Nah, jadi ketika dia selesai mengayun, ya kan, setelah dia melakukan follow through, dia tetap stay down. Nah, ini sangat penting buat kita juga, buat saya juga, supaya ketika kita ingin memukul bola putih sasaran di tengah, itu betul-betul di tengah. Nah, seandainya kepala kita ngangkat, otomatis tip posisinya yang awalnya di tengah, dia bisa-bisa naik ke atas karena ada pergerakan badan ke atas. Nah, Kenny sudah melewati tahap pukulan sebanyak 2000 kali. Itu berapa lama itu? Waktu itu kira-kira 3 mingguan ya kok. 3 minggu ya, itu bertahap. Jadi ya, orang tuanya Kenny selalu memberikan report ke saya, kirim nih videonya ke saya. Oh, ini Ko Hendra udah berapa kali? 100 kali. Ya betul, saya bertahap. Karena Kenny kan juga sekolah, dia juga keren loh. Dia prestasinya banyak ya dia ya. Berenang. Ya, jadi kalau Kenny prestasi lain selain biliar, memang dia udah bisa berenang dari umur 5 tahun, Ko Hendra, tanpa les. Tanpa les ya? Tanpa les, betul-betul memang. Terus apalagi, ini olahragawan sejati nih. Olahragawan banget, iya bener. Karena kayak dulu waktu dia umur 4 tahun, biasa kan anak kecil belajar sepeda roda 2 kan butuh 3-4 hari lah ya, paling nggak. Dia pagi belajar, sore udah bisa. Oh, berarti Ashley harus belajar sama dia ini. Oh ya. Kamu ajarin Cece Ashley ya? Karena dia belum bisa, Ashley belum bisa naik sepeda. Oh, oke. Karena emang cewek, saya emang takut sih. Oh iya, bener. Terus apa lagi? Lagi belajar apa? Pingpong. Pingpong. Nah, Coach Johan Dewa bisa pingpong tuh, dia juga pelatih pingpong. Iya. Tapi dia olahraga sehari-hari apa? Berenang ya emang ya? Berenang sama skipping. Sekarang itu lagi saya harus tukerin skipping. diterusin. Karena di olahraga biliar ini fisik juga penting. Iya. Fisik, mental. Nah, kalau dibarengin sama olahraga, otomatis suatu saat ketika dia mulai turnamen, fisik sama mentalnya itu terbentuk dia. Sudah, ya. Terus ketika turnamen ini kan menunggu giliran main itu juga kalau fisiknya nggak bagus juga gampang capek. Iya. Terus habis itu kena tekanan. Kalau fisiknya bagus, itu dia lebih semangat. Kayak contoh nih sekarang Albert ini juga termasuk salah satu produk unggulannya Carabao juga. Jadi dia dari umur 10 tahun kita pegang, dia sudah masuk menjadi atlet nasional. Iya. Ya, ini juga harus bisa, nggak boleh kalah, ya kan? Nah, Albert dulu fisiknya juga lemah. Setiap saya ajak turnamen di luar kota, dia gampang capek, terus tiba-tiba mimisan, terus
gampang pusing, pokoknya banyak penyakit lah. Nah, akhirnya itu bukan suatu alasan juga. Nah, akhirnya sekarang Albert rajin olahraga. Dia rajin olahraga, akhirnya fisiknya kan bagus ya. Iya. Nah, staminanya bagus. Jadi ketika turnamen, fisik juga harus diperhatikan. Iya. Oke, terus apa lagi Ken yang kamu pelajarin? Ya, Stopball, coba mana stopball. bola putihnya? Kita kasih nih kok. Sini aja. Ya, Oke, sini Ken. Jadi stopball 1 diamond. Maksudnya 1 diamond tuh maksudnya ini jarak. Ini parameter saya sih. Nah, kurang lebih segini lah. Nah, jangan. Nah, oke, coba lagi. Udah banyak ya? Stopball kalau ditotalin banyak kok. Ribuan sudah ya? Ribuan. Sudah ribuan dia? Ya, karena setiap 1 diamond itu dilakukan terus karena kan nggak langsung bisa awalnya. Oke, jadi dia lagi. lakukan berulang-ulang. Nah, saya nggak nyuruh dia cok, dia pasti cok sendiri karena sudah menjadi habit. Bayangkan, dia melakukan pukulan 2000 kali Iya. dan setiap mukul dia harus cok dulu. Otomatis ini menjadi suatu habit yang positif. Jangan sampai ini skor final-final, ya kan, saking tegangnya lupa nggak dicok terus terjadi miscue. Akhirnya apa? Ya tadi, yang disalahkan nasib ya kan. Keren kan? Ini umur berapa? 8 tahun ya? 8 tahun. Dulu yang waktu kenal sama saya 7 tahun ya? Masih 7 tahun betul. Masih 7 tahun. Sekarang udah 8 Jadi, tahun. didampingin orang tua. Karena waktu pertama kali saya ketemu Kenny itu, mohon maaf ya, pukulannya berantakan. Karena memang nggak ada yang mengarahkan. Betul. Nah, setelah saya lihat, oh ternyata yang saya lihat itu semangatnya dulu. Kalau teknik itu, ini kan bisa dipelajari ya. Yang penting semangat sama disiplin latihan. Nah, kalau Kenny itu kategorinya luar biasa semangatnya. Terus apalagi nih? Sudut. Latihan sudut, coba kasih tahu gimana. Coba kasih tahu. Coba sekarang Kenny yang ngajarin saya. Iya, coba pura-puranya. Ayo, pura-puranya Kenny ngelatih saya. Kenny kalau disuruh ngomong ini malu-malu. Ayo Kenny, coba didorong ya. Pukulan follow ya. Ini polos dulu ya. Oke. Tujuan latihan ini kita tahu setelah bola putih benturan dengan objek ball. Nah, pinjam dulu Ken. Kita tahu nih bola pecahnya ketika membentur objek ball. Nah, setelah itu bola putihnya kemana? Nah, ini parameter, ini natural angle, natural sudutnya ketika bola putih berbenturan dengan objek ball. Nah, kalau kita mau bawa bolanya ke sini, atau ke sini, kita tinggal tambahin efek aja, setengah, 1 atau 1,5. Nah, Kenny sudah melalui tahap itu. Tinggal repetisinya aja ya gini ya, tinggal repetisinya aja. Coba kasih efek setengah. Nah, ngapur dulu kan dia. Oke. Sekarang efek 1. Bentar. Oke. Nah, ketika di efek 1 otomatis bolanya akan lebih ke sini. Polos ke sini, setengah ke sini, 1 ke sini. Nah, Kenny sudah melalui tahap itu. Jadi dalam waktu 6,5 bulan ada beberapa materi yang sudah kita berikan ke Kenny. Nah, tinggal tahap berikutnya. Kalau dia yang lebih penting menurut saya latihan itu pakai rest. Iya. Karena dia harus bisa menjangkau di berbagai posisi. Karena mengingat menimbang banyak posisi-posisi bola yang tidak terjangkau oleh Kenny. Iya. Tapi itu sekali lagi bukan halangan. Karena ada alat bantu nih. Nanti itu kalau alat bantu biar dilatih sama Coach Johan Dewa. Ya. Karena memang Coach Johan Dewa ini basicnya di snooker. Snooker itu ukurannya 12 feet. Otomatis rest itu juga kunci utama. Karena kalau kita bisa mukul nggak bisa ngeres juga percuma. Kalau di snooker loh ya. Kalau di snooker. Nah, terus apalagi nih Ken yang kamu pelajari nih? Drill, coba kasih contoh drill yang kamu seri bola. Saya ingin tahu nih. 5, 6, 7, Kan saya taunya, coba dipasang. Kayak ini latihan bola ini. Latihan ini. Nanti kita jelasin maksud dari drill ini. Oke. Jadi Kenny udah punya kebiasaan setiap mukul dia pasti cok dulu yang dicari.
Oke. Nah, kuncinya sebenarnya lebih di ke 5, 6, sama 7. Tengah, efek kiri. 1. Udah, dorong aja, agak kenceng. Nah, lebih gampang kan? Lebih gampang kan? Nah, jadi banyak materi yang sudah kita berikan ke Kenny dan ternyata dia bisa. Kenapa kok dia bisa ya? Karena yang pertama didampingin sama orang tua. Iya. Terus yang kedua dia latihannya disiplin, dia semangat. Nah sekarang saya tanya nih, cara bagi jamnya Kenny latihan sama belajar bagaimana? Oke. Jadi supaya teman-teman juga tahu ya kan? Jadi kebetulan Kenny kan sekarang ini baru naik ke kelas 3. Jadi sebelumnya dia kalau masih di kelas 2 SD itu pulangnya memang tergolong cepet kok. Jadi jam 11.30 dia udah pulang. Biasanya pulang sekolah itu dia pasti harus bersih-bersih dulu, habis itu dia makan. Nah, kalau lagi ulangan biasanya dia belajar dulu, habis belajar dia latihan. Tapi misalkan lagi nggak ada ulangan, ya udah habis makan langsung kita latihan. Berapa jam latihannya sehari? 60 sampai 90 menit setiap hari. Berarti 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi ini juga bisa dijadikan salah satu pedoman. Yang utama sekolah jangan sampai terbengkelai. Iya. Karena pendidikan juga nomor 1. Jadi pinter-pinternya kita bagi waktu. Karena seumuran Kenny ini menurut saya gampang jenuh. Jadi saran saya usia segini ketika latihan jangan terlalu dipaksa. Karena mood jelek juga pengaruh. Ya kan? Buat apa kita latihan 4-5 jam tapi tiba-tiba mengganggu sekolah. Terus tiba-tiba moodnya juga jelek. Lebih baik kita latihan 1-2 jam tapi maksimal. Nah kembali lagi semua harus ada pendampingan dan yang paling penting pengetahuan. Materi paling penting menurut saya. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lihat perkembangannya Kenny setelah 2 minggu. 2 minggu di Batu kira-kira apa lagi yang didapat sama Kenny karena nanti dia akan didampingin sama Coach Johan Dewa. Tapi tetap saya monitor karena dari awal dia udah sama saya. Nah kalau yang sama Coach Johan itu dia lebih finishing sama penambahan materi supaya Kenny ini lebih wawasannya lebih luas. Karena Coach Johan Dewa ini punya kelebihan. Dia kontrol bola putihnya luar biasa. Saya pun juga banyak belajar sama beliau cara jaga bola, safety, terus habis itu kontrol bola putih, kita zona yang gampang itu bagaimana, ya kan? Jadi beliau pengalamannya juga udah luar biasa. Dan yang paling penting pesan dari saya untuk Kenny ya, kalah itu biasa, tapi nggak perlu terlalu banyak alasan. Menyalahkan keadaan nggak boleh. Kalah ya sudah kalah. Tinggal kita evaluasi, kita kalahnya itu karena apa. Betul nggak Ken? Jadi jangan sampai kalah gara-gara ada nyamuk lewat, itu nggak boleh Ken. Ada sikumu lewat, itu nggak boleh. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Saya udah cukup gembira melihat perkembangannya Kenny yang dari awal ketemu saya sampai sekarang. Artinya semangat dari dia juga ada, terus support dari orang tua juga sangat penting. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Halo, aku Kenny, umur 8 dari Jakarta. Oke, halo papa mama semua yang ada dimanapun kalian berada. Jadi hari ini adalah hari pertama kita untuk mengikuti program camping training dengan Coach Johan Dewa. Nah, kenapa sih sampai kita jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Batu sini untuk mengikuti camping training ini? Pertama karena kualitasnya Coach Johan Dewa ini nggak perlu diragukan lagi, itu yang paling pertama. Terus yang kedua, untuk tempat latihan sendiri itu juga pasti jadi pertimbangan untuk kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena untuk latihan biliar ini kan bukan waktu yang sebentar, jadi memang butuh durasi dan tempatnya ini sangat clean. Nanti papa mama bisa lihat reviewnya di IG, TikTok, YouTube. Jadi Carabao Pool Bistro ini memang sangat clean sekali. Mereka benar-benar no smoking, bahkan no vape juga. Itu tentang tempat. Terus yang ketiga untuk programnya sendiri juga saya yakin ini sangat bermanfaat untuk anaknya. Contohnya hari ini Kenny udah belajar apa aja, coba diceritain. Udah belajar
Kalau ngeliat titik masuk, kepalanya nggak boleh miring. Kalau habis ngecok, coknya harus taruh jangan di depan muka. Terus cok harus dari pinggir. Untuk ayunan stick apa yang diajarin hari ini? Pas tariknya harus pelan. Oke, jadi nggak boleh kasar-kasar gitu maksudnya. Setelah 1 hari ini kita belajar dari beberapa program yang tadi udah diajarin sama Coach Johan, semoga kedepannya beberapa hari ke depan semoga Kenny lebih maju lagi, lebih improve lagi, karena yang paling penting yang diajarin sama Coach Johan Dewa ini disesuaikan dengan usia mereka, jadi betul-betul dari basic sekali. Itu yang paling penting, yang paling bernilai menurut saya, karena benar-benar dari basic. Jadi untuk papa mama yang anak-anaknya sama sekali belum pernah pegang stick nih, nggak usah khawatir, karena betul-betul dipimpin, dipandu dari basic. Oke?